Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Hari ini hari sialnya. Tapi Bu, saya kan belum menunjukkan kemampuan saya. Joe berusaha membela diri. Tapi karyawan yang berdiri di dekatnya sudah menariknya dan memaksanya keluar dari ruangan. Sementara itu Tina segera berdiri dari duduknya dengan wajah kesal. Besok kita akan melakukan pemilihan kepala HR yang baru. Jadi jangan sampai ada yang absen. Ucap Tina sebelum ia melangkah keluar dari ruangan. Ucapan Tina sontak membuat wajah sang kepala HR langsung terlihat sedih. Tina tak peduli jika keputusannya menyakiti hati seseorang. Dia adalah bosnya di sini, jadi dia harus tegas dalam mengambil keputusan demi perusahaan. Tina terus melangkahkan kakinya menuju lift khusus untuk dirinya dan bersiap turun ke lantai 1. Tepat sebelum pintu lift tertutup, sebuah tangan tiba-tiba menahan pintu lift. Tunggu sebentar, ternyata itu adalah Joe. Tanpa meminta persetujuan Tina, Joe langsung ikut masuk ke dalam lift. Fiuh, untung masih sempat. Kalau nggak aku harus naik tangga lagi karena nggak bisa naik lift. Permisi ya Mbak, Joe bergumam sendiri, kemudian ia menoleh ke arah Tina. Loh, Mbak galak yang tadi, Joe menunjuk Tina terang-terangan. Hai Mbak, sapa Joe sok ramah. Tina tak menjawab sapaan Joe. Wajahnya tetap datar sambil memandang ke depan. Joe yang merasa dicueki memilih untuk membungkam mulutnya sendiri. Lift perlahan turun melewati lantai 8. Awalnya Tina berusaha cuek saja dengan kehadiran Joe di tempat itu. Tapi, beberapa saat kemudian, ia melihat gelagat aneh yang ditunjukkan Joe dari bayangan dinding lift yang berada di depannya. Dalam penglihatannya, Joe seperti sedang mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Apa itu pistol? Tina mulai berpikir macam-macam. Apa lelaki ini berniat mengancamku karena sudah menolaknya bekerja di sini? Tiba-tiba, Tina jadi merasa takut luar biasa. Astaga, bisanya dia kehilangan kewaspadaan dan membiarkan seorang laki asing naik lift bersamanya. Bagaimana kalau ternyata laki ini adalah orang jahat, apalagi saat ini Tina sedang sendirian. Tina mulai merogoh isi tasnya. Tangannya cari benda yang bisa dijadikan alat pembela diri. Tepat saat Joe mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, Tina berbalik dan langsung menyemprot cairan lada ke arah Joe. Aduh, kenapa saya disemprot?
Bak, Joe merintih kesakitan karena matanya terasa perih terkena cairan itu. Kamu pasti mau ngapa? Ngapain saya kan? Tuduh Tina masih sambil mengacungkan semprotan itu ke arah Joe. Hah, siapa yang mau ngapa? Ngapain mbak? Itu, tadi kamu keluarin pistol, Tina menunjuk benda yang dipegang Joe. Tapi ternyata benda itu bukan pistol, melainkan pisang. Ini bukan pistol mbak, ini pisang. Joe masih terus mengucek matanya. Saya mau makan pisang karena lapar belum sarapan. Pisang, tapi kenapa kamu? Belum sempat Tina menyelesaikan ucapannya, lampu lift tiba-tiba padam. Tak cukup sampai di situ, tiba-tiba lift berguncang hebat. Ark, Tina dan Joe berjongkok karena lantai tempat mereka berpijak terus berguncang. Tina yang tak sempat berpegangan hampir terpelanting, tapi Joe dengan sigap melindungi Tina. Awas mbak, Joe memeluk Tina dan tubuhnya membentur dinding lift. Setelah itu, tidak ada suara lagi karena mereka berdua tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, sebuah cahaya terang bersinar memenuhi ruangan itu. Tina mengerjapkan matanya perlahan saat ia mendengar namanya dipanggil oleh seseorang. Saat membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah langit rumah sakit yang berwarna putih. Ia mengalihkan pandangannya ke samping dan terlihat ada Yena di sana. Yena langsung histeris saat melihat Tina membuka mata. Kamu udah sadar, dokter? Dokter, Yena kemudian berlari keluar ruangan mencari dokter. Sementara itu Tina masih mencerna apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Ah ya, Tina ingat sekarang. Tadi dia sedang berada di lift untuk pergi ke restoran Prancis. Tapi lift yang ia tumpangi tiba saja rusak. Hal terakhir yang Tina ingat sebelum pingsan adalah saat pria yang satu lift dengannya itu memeluknya. Loh, tunggu, restoran Prancis. Mata bulat Tina langsung terbelalak saat ia menyadari sesuatu. Wanita itu sontak bangkit dari kasur dan bersiap untuk turun dari ranjang. Hei, Tina, kamu mau kemana? Yena yang kembali masuk bersama seorang dokter mencegah Tina. Kamu masih sakit loh, Yena. Nggak ada waktu lagi, kita kan harus ketemu Pak Morris secepatnya. Tina tetap bersikeras ingin pergi. Yena menggelengkan kepalanya lemah. Udah telat, sekarang udah jam 2 siang. Hah, wajah Tina terlihat syok. Terus gimana, lo udah sempat ketemu Pak Morris kan? Yena terdiam sejenak sebelum kembali menggelengkan kepalanya. Aku dapat kabar kalau kamu kecelakaan jam 11:30, terus aku langsung lari ke sini. Aku lupa ngabarin sekretarisnya Pak Morris, jadi beliau nunggu sekitar setengah jam.
What? Suara Tina melengking. Kok bisa sih? Lo nggak tahu Pak Morris itu gimana? Dia itu perfeksionis, nggak suka buang waktu. Kita bahkan butuh waktu setahun buat ketemu dia, Yena. Bisanya lo anggurin dia begitu aja. Ya gimana, aku udah keburu panik, Tina. Aku khawatir banget saat nerima kabar kamu kecelakaan sampai pingsan di lift. Saat itu fokus aku cuma pengen lihat keadaan kamu, Yena berkata penuh sesal. Tapi aku udah telepon sekretarisnya Pak Morris dan menjelaskan semua kejadiannya kok. Katanya beliau mengerti dan bersedia untuk reschedule. Sial, Tina acak rambutnya kesal. Rencananya yang sudah sangat sempurna itu terpaksa hancur karena insiden lift yang rusak. Kalau gitu, gue harus nemuin Pak Morris sekarang. Lo tahu kan hotel tempat beliau menginap? Tina lagi berusaha turun dari kasur, tapi Yena buru mencegah. Udah Tina, jangan dipaksain, kamu kan masih sakit. Lagian kamu tahu sendiri kalau Pak Morris paling gak suka diganggu privasinya. Yena kemudian membimbing tubuh Tina agar kembali berbaring ke atas ranjang. Nanti aku bakal konfirmasi ke sekretarisnya Pak Morris. Katanya sih, ada waktu sekitar 2 atau 3 hari lagi sebelum beliau kembali ke Prancis. Tina memejamkan matanya sembari menghela napas panjang. Kerjasama dengan Pak Morris merupakan proyek yang sangat penting demi kemajuan Athena Beauty. Pasalnya, Pak Morris adalah owner sebuah merek kosmetik dari Prancis yang sangat terkenal, dan Tina ingin bekerja sama dengan melakukan kolaborasi produk. Dengan begitu, Athena Beauty tidak hanya terkenal di Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia. Tapi, gara kejadian hari, bisa semuanya hancur. Sial banget, rutuk Tina di dalam hati. Sekarang aku pengen kamu fokus buat kesembuhan kamu dulu ya. Please, dengerin kata dokter, ucap Yena setengah memohon. Tina hanya melirik sahabat sekaligus sekretarisnya itu, kemudian mengangguk pasrah. Yah, ucapan Yena memang benar. Dia butuh istirahat sekarang. Baik, kalau begitu, pasien sudah bisa saya periksa. Dokter pria yang tadi masuk bersama Yena akhirnya bersuara. Sebelumnya, dokter itu hanya berdiri sambil memandangi Tina dan Yena dengan kebingungan. Apalagi mendengar suara Tina yang marah kepada Yena membuat nyali seorang dokter juga ikutan ciut. Setelah mendapat anggukan singkat dari Tina, dokter akhirnya memeriksa keadaan wanita itu. Tidak ada luka yang serius. Tapi saya sarankan agar beristirahat dulu selama 2 hari penuh dan meminum obat yang saya resepkan dengan rutin. Kalau dalam 2 hari ada keluhan lain,
Silahkan kembali ke sini, ucap dokter itu setelah memeriksa Tina. Yena pun mengucapkan terima kasih, kemudian ia mengantarkan Tina pulang ke rumah. Awalnya, Tina tak ingin mengabari orang tuanya tentang kecelakaan yang menimpanya. Dia tak mau orang tuanya yang sedang liburan keliling dunia itu menjadi khawatir. Tapi, tanpa Tina beritahu pun, bawahan papanya itu sudah mengabari mereka lebih dulu. Tina, terdengar teriakan dramatis mamanya dari seberang telepon. Wajah wanita berusia 50 tahun itu terlihat banjir oleh air mata. Katanya kamu kecelakaan, apa benar? Iya, Tina menjawab malas. Liftnya rusak, kamu baik saja kan, nak? It's okay, Ma. Buktinya sekarang aku bisa nelepon Mama kan? Ya Tuhan, syukurlah. Mama sama Papa khawatir banget. Mama bahkan sudah kepikiran mau pulang ke Indonesia sekarang juga. Ya ampun, kamu harus pecat teknisi di gedung kantor kamu. Bisanya mereka nggak ngecek dulu, kalau ada apa sama kamu gimana? Iya Ma, ini juga pertama kalinya ada kejadian kayak gini. Soalnya aku tahu betul teknisi di gedung aku selalu mengecek secara berkala. Tapi ya, namanya musibah nggak ada yang tahu. Mungkin hari ini hari sialnya aku, Ma. Hus, jangan bicara sembarangan kamu, nggak ada yang namanya hari sial. Semua hari itu baik, tegur sang mama. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Sekarang mama sudah lega. Kalau ada apa langsung hubungi kami ya nak. Iya ma, udah, mama sama papa tenang aja. Nikmati liburan kalian berdua. Bye, have fun mama, papa. Bye, sayang. Telepon pun ditutup. Tina langsung merebahkan badannya kembali ke atas kasur. Badannya terasa capek sekali. Ia kemudian memejamkan matanya dan memilih untuk tidur. Siapa tahu, besok pagi saat bangun, tubuhnya sudah terasa segar kembali. Sayang, esok paginya, bukannya badannya terasa segar, Tina malah merasakan leher sebelah kanannya terasa kaku sampai ia tak bisa menoleh. Au, Tina menyentuh leher sebelah kanannya. Kayaknya gue salah bantal deh. Tina kemudian beranjak turun dari ranjang dan berniat pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Belum sampai langkahnya memasuki dapur, kakinya tiba terasa menginjak sesuatu yang licin dan membuatnya terpeleset. Ah, Tina berteriak sambil jatuh terjengkang. Ia menatap ke bawah dan melihat genangan air yang ternyata berasal dari dispenser yang bocor.
Punggungnya terasa sakit akibat jatuh dengan posisi yang tidak tepat. Aduh, dengan susah payah, Tina berusaha bangkit dan mencari kain pel untuk membersihkan air yang tergenang. Sambil mengelap lantai, pikirannya dipenuhi kekhawatiran mengenai proyek dengan Pak Morris. Bagaimana jika kesempatan itu benar-benar hilang? Setelah selesai membersihkan, Tina melangkah menuju meja makan untuk duduk sejenak dan menenangkan diri. Namun, malang, saat ia menarik kursi, salah satu kakinya patah dan kursi itu roboh membuat Tina jatuh lagi. Astaga, gue lagi kenapa sih hari ini? Keluh Tina dengan frustrasi. Ia merasa seolah hari belakangan ini tidak memberikan sedikit pun keberuntungan padanya. Bersambung.